mengurangi mobilitas. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir pembelajaran. Ketua kelasnya dipimpin berdoa. Di data penelitian sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Silakan. Oh iya. Berdoa selesai. Oke, sekarang Bu Kurnia mau absensi dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang hadir pada hari ini? Data penelitian. Amanda? Amanda hadir. Anissa? Sudah hadir. Bufon? Cahya? Bukan itu standar. Devrika? Dwi Santoso? Oh, di Santoso Oh, di analisis itu loh, Bu. Di analisis. Vidi? Dia hadir. Jenny? Karisma? Marta? Oh, Marta izin. Oke. Muhammad Reza? Izin. Muhammad Yoga? Izin juga. Rafika? Hadir. Rauf? Hadir. Rizal? Hadir. Sefira? Hadir. Syafirna? Tengkurihan? Bulan Larasati? Bulan ada? Oh, izin. Yulia Yanti? Izin. Murningsih? Indri? Nova? Vanessa? Febrian Akil? Alhamdulillah ya, yang hadir pada hari ini cukup banyak juga. Yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa bergabung lagi dengan kita di sini. Oke, setelah Bu Kurnia absen, sekarang masih ingat materi minggu kemarin? Masih, Bu. Ayo, materinya apa minggu kemarin? Komunikasi. Ya, komunikasi sinkron dan asinkron. Komunikasi sinkron itu apa? Komunikasi yang secara langsung. Contohnya video call, Google Meet, Zoom, video call, voice, ya banyak sekali. Kalau asinkron, contohnya email, ya blog, ya pesan-pesan di WA kamu yang tidak terbalas langsung itu termasuk asinkron. Nah, jadi sekarang kita belajar untuk pembelajaran sinkron dan asinkron. Ya, untuk Zoom, Google Meet, Google Classroom, nanti kita pelajari semua. Kamu nanti membedakan ya kelebihannya, kekurangannya dan lain sebagainya. Juga yang terakhir nanti kita akan praktek untuk membuat email. Ya. Email itu apa? Surat elektronik. Jadi kalian bisa mengirim surat, tidak harus ke kantor pos ngirim surat pakai perangko. Ya, jadi kalian bisa mengirim surat secara elektronik. Keuntungannya cepat terkirimnya. Keamanannya terjamin. Ya, kalau kirim surat pakai perangko belum tentu nanti sampai ke tujuan. Ya, alamatnya bisa salah juga enggak akan nyampe. Ya. Jadi penting sekali email ini kalian pelajari. Ya, kalau nanti kalian bekerja di kantor, kalian harus bisa
menggunakan email dengan baik. Ya, oke. Sekarang kita langsung saja Bu Kurnia presentasi materi dari komunikasi sinkron dan asinkron. Kalian perhatikan dulu, setelah itu nanti kita diskusi sama-sama. Oke? Bentar, tunggu dulu, ini kayaknya jaringannya nggak bisa share screen. Bentar ya. Ini jaringannya agak share screen-nya mati nih. Nggak bisa keluar. Masih terkendala dengan jaringan ini. Ini mulai. Oke, kita mulai presentasi dulu Bu Kurnia. Di sini membandingkan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Nah, bisa kelihatan ya presentasinya ya. Nah, oke. Nah, di sini kalian harus tahu KIKD-nya dulu. Jadi di sini pembelajaran kali ini kompetensi dasarnya adalah menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan, terus melakukan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Indikatornya membandingkan komunikasi daring sinkron, yaitu Zoom sama Google Meet, dan asinkron, WhatsApp, Google Classroom, dan email. Yang kedua, melakukan komunikasi daring asinkron dengan etika yang baik dengan menggunakan email. Jadi dari indikator ini tujuan yang ingin kita capai yaitu kalian bisa membandingkan komunikasi daring sinkron dan asinkron dan melakukan komunikasi daring sinkron dengan etika yang baik. Nah, kita mempelajari yang pertama komunikasi daring sinkron, itu Zoom. Ya, kalian pernah memakai Zoom? Pernah, Bu. Zoom ini merupakan sebuah teknologi terbaru yang dirintis oleh perusahaan teknologi komunikasi dari Amerika Serikat.
Zoom sendiri merupakan jenis teknologi aplikasi atau website yang dirancang sebagai bentuk kemudahan untuk diskusi atau siaran langsung, yaitu dengan konferensi jarak jauh. Yang kedua, yaitu Google Meet. Ya, Google Meet, kemarin kalian sudah pernah memakai Google Meet. Ya, itu juga sama penggunaannya, seperti Zoom juga digunakan untuk komunikasi sinkron. Ya, ini Bu Kurnia tidak banyak-banyak untuk presentasi, nanti kalian belajar sendiri dan praktek sendiri. Ya, nggak usah banyak berbicara, Bu Kurnia, nggak usah banyak presentasi. Ya, kalau ini Google Classroom. Kalau Google Classroom itu sinkron apa asinkron? Asinkron. Asinkron. Jadi tugas-tugas kalian yang selama ini kalian masukkan ke Google Classroom itu termasuk komunikasi asinkron. Ya. Jadi Google Classroom itu sebuah layanan yang dibuat oleh Google untuk sekolah. Jadi kalian tugas-tugas kalian itu dimasukkan ke Google Classroom. Ini termasuk komunikasi asinkron. Yang kelima adalah email. Nah, coba dibaca biar tidak ngantuk. Yang belakang, Rizal, coba dibaca Rizal. Apa email itu? Biar tidak ngantuk ya. Email itu? Email yaitu surat yang pengirimannya menggunakan sarana elektronik, yaitu dengan jaringan internet. Dengan surat elektronik atau email, seseorang dapat mengirimkan naskah teks, gambar, atau bahkan mengirimkan aplikasi atau file kepada seseorang yang tentunya juga memiliki email atau surat elektronik dalam waktu yang sangat singkat. Karena email ini menggunakan jaringan internet, maka alamatnya pun juga menyesuaikan dengan penyedia layanan email di internet. Contoh penyedia layanan email adalah http www.email.com, kemudian http www.email.google.com. Jadi email itu adalah surat menyurat secara elektronik yang sekarang disediakan oleh Google. Ya. Lanjutnya sekarang tata krama dalam berkomunikasi. Ini kenapa Bu Kurnia selalu tata krama itu selalu diberikan terus-menerus. Yang kemarin tata krama, sekarang tata krama lagi. Ya, biar kalian tahu tata krama dalam berkomunikasi itu seperti apa. Ya, biar tidak ngawur. Karena dalam komunikasi itu tata krama ini harus diperhatikan. Gunakan bahasa yang baik dan sopan. Ya, jadi harus digunakan bahasa yang baik dan sopan dalam berkomunikasi. Jadi nggak boleh komunikasinya itu ngawur walaupun dengan temannya sendiri. Karena itu juga termasuk karakter. Kalau kalian menggunakan kata-kata yang tidak baik, ya itulah karakter kalian. Ya, jadi biasanya kalau kalian menggunakan kata-kata dengan temannya sendiri, biasanya kata-katanya ngawur. Ya, belajar itu dari sejak kalian seperti ini. Jadi nggak boleh nanti kalau marah terus nanti kebun binatangnya dibawa semua. Ya, binatangnya keluar semua. Ya, jadi nggak boleh. Itu ada tata kramanya. Ya, nanti kasihan binatangnya. Kalau kalian mengeluarkan semua binatangnya, terus yang main HP siapa? Siapa? Binatangnya, ya toh? Terus tidak menuliskan seluruh kalimat dengan huruf kapital. Ya, tidak boleh menggunakan huruf kapital. Kenapa? Huruf kapital itu kalau digunakan dalam komunikasi daring itu konotasinya itu marah. Ya, biasanya kalian ngawur, wis pokoknya ning laptop wis kadung caps lock, jawab BA-ne koncone wis pakai itu saja.
karo gurune ya hurufnya besar semua, itu tidak boleh. Ya, karena ada etikanya. Terus tidak menggunakan jenis huruf atau font yang beragam. Jadi fontnya yang standar saja, karena biar mudah dibaca. Ya, Bu Kurnia kamu kirimi fontnya yang melungker-melungker itu juga lama bacanya. Ya, tulisannya juga yang jelas, jangan disingkat-singkat. Singkatanmu sama singkatannya Bu Kurnia itu sudah enggak sama. Ya, kalau singkatan itu yang tahu kamu sendiri. Ya, belum tentu orang lain tahu singkatan-singkatan itu. Kejelasan penulisan subjek dalam email. Ya, jadi subjek di dalam email itu harus jelas. Subjek itu judul. Jadi ketika kita membuka email, subjeknya itu jelas. Umpamanya kamu mengirim surat lamaran pekerjaan. Subjeknya surat lamaran pekerjaan. Ketika si yang punya email itu membuka, oh ini surat lamaran pekerjaan yang dikirim oleh si Rehan. Nah itu jelas di situ, surat lamaran pekerjaan Rehan. Ya itu kan jelas. Jadi nggak usah buka, jadi dibuka dhisik iki surat lamaran ini sopo ya kan seperti itu harus buka dulu. Tapi ketika judulnya sudah ada, itu kelihatan, gampang. Oh ini membeda-bedakan gampang. Ya jadi ketika orang kirim surat itu jelas. Terus memperhatikan penerima CC dan BCC. Jadi kamu harus memperhatikan CC-mu itu siapa, BCC-nya itu siapa. Kalau enggak perlu juga enggak apa-apa. Tapi kalau perlu ya harus disertakan CC dan BCC itu. Ya biasanya kan kamu kirimnya ke teman berarti tutok. Ya, CC BCC enggak dipakai. Kalau memang enggak perlu enggak usah dipakai. Tapi yang kalau perlu ya itu harus dipakai. Terus dianjurkan untuk mengirim CC atau BCC berdasarkan hak membaca email tersebut. Ya, jadi haknya CC itu apa, BCC itu apa. Ya, itu harus jelas. Kamu CC ke siapa, BCC ke siapa itu harus jelas. Ya. Terus segera menanggapi pesan yang diterima. Kalau dikasih pesan dan ditanggapi. Ya, kalau kamu terus kirim WA, habis itu WA-nya enggak dibales-bales, marah enggak? Wis diwaca biru, centang 2 tapi enggak dibales. Makanya kita harus melihat ke diri kita sendiri. Kalau kita itu seperti itu marah, ya kita jangan melakukan ke orang lain. Jadi harus segera dibalas. Tidak meneruskan pesan yang tidak penting. Nah, ini ya harus diperhatikan. Jadi kalau pesan itu enggak penting dan tidak jelas, itu jangan diteruskan. Ya, jadi nanti kalau seandainya kamu mendapat berita yang tidak penting dan tidak jelas, kamu sebarkan, biasanya berita apa? Hoax, ya. Jadi kemana-mana itu beritanya jadi bohong semua. Jadi hati-hati dalam menggunakan komunikasi daring, karena antara yang benar dan yang salah itu hanya beda tipis. Ya, kalau kalian tidak benar-benar tahu kejadiannya, jangan di-share. Ya, ada pencurian di tempat sana, padahal itu pencuriannya sudah berapa tahun yang lalu, di-share lagi. Jadi heboh akhirnya seperti itu. Jadi sekarang itu harus benar-benar bisa menggunakan komunikasi. Dulu sebelum ada HP, komunikasi itu lebih tenang. Sekarang itu semuanya heboh, dibesar-besarkan. Contohnya banjir. Dari dulu Bu Kurnia kecil, daerah yang depannya Telkom itu kalau banjir ya mesti seperti itu. Tapi sekarang kan dibuat heboh, akhirnya panik orang-orang. Ya, sebenarnya seperti itu tidak dibenarkan. Ya, jadi nggak boleh terus membesar-besarkan berita yang bohong. Oke, selanjutnya ini cara membuat Gmail. Nah, ini nanti kalian akan praktek membuat email di Gmail. Ya, Kurnia itu nggak begitu kelihatan soalnya.
Langkah pertama apa Han? Dibaca Han. Ya, Bu Kurnia soalnya enggak begitu jelas kalau dari belakang. Langkah paling awal yaitu siapkan koneksi internet. nah berarti harus ada internetnya. Lek orang duwe internet yuk ora iso. Ya, emailnya enggak akan jalan. Terus Langkah kedua, masukkan alamat URL-nya, ketik http mail.google.com atau http gmail.com. ya. Sehingga tampil gambar seperti di bawah ini, kemudian pilih tombol create an account atau buat akun yang berada di pojok kanan atas. Nah, oke, ini berarti diklik. Ya. Kalau ini sudah diisi, nah di-create. Nah, oke, sekarang lanjut. Yang ketiga, lalu masukkan identitas kamu pada formulir pendaftaran. Untuk langkah-langkah pengisian sangat mudah sekali. Tidak jauh berbeda dengan cara pengisian pada layanan email di yahoo.com. Perhatikan contoh pengisian di bawah ini. Jadi ini nanti diisi namanya, ya, terus diisi lagi nama depan, nama belakang, user, password, semua nanti diisi. Kita nanti praktek sama-sama, ya. Terus selanjutnya. Yang keempat, pendaftaran pada akun Gmail lebih ketat dari akun Yahoo, sehingga kamu harus melakukan verifikasi nomor ponsel. Caranya, tinggal masukkan nomor ponsel kamu pada kolom nomor telepon seperti gambar yang di bawah ini. Oke, jadi nanti kamu akan memasukkan nomor ponsel. Ya, setelah nomor ponsel dimasukkan, nanti akan muncul kode verifikasi. Setelah masukkan nomor ponsel, silahkan cek kontak SMS yang ada di ponsel kamu. Kamu akan mendapatkan SMS kode verifikasi dari Google seperti gambar di bawah ini. Oke, jadi nanti akan ada verifikasi kode seperti ini, nanti kamu harus memasukkannya ke email tadi. Yang keenam, masukkan kode dalam SMS tersebut ke dalam kotak kode verifikasi yang telah ditampilkan seperti gambar di bawah ini. Kemudian klik tombol verifikasi. Jadi tadi nomor HP-nya tadi yang verifikasinya dimasukkan ke sini, terus langsung verifikasi. Oke, lanjut. Yang nomor 7, jika kode verifikasi yang kamu masukkan benar, kamu akan dibawa ke halaman selanjutnya. Seperti gambar di bawah ini, di halaman ini kamu boleh mengupload foto profil atau langsung klik pada tombol langkah berikutnya. Nah, jadi kalau kamu mau merubah foto profil ini, boleh dirubah. Ya, pasang yang cantik fotonya, sing ganteng. Nah, terus ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya. Nomor 8, setelah melewati tahap di atas, kamu telah berhasil membuat email. Untuk langkah berikutnya, silakan klik tombol lanjut ke Gmail. Oh, di situ kita lanjut ke Gmail. Oke, berarti nanti akan muncul seperti ini. Nomor 9, seperti inilah tampilan antarmuka dashboard Gmail kamu. Di dalam sini kamu bisa menulis email, mengirim email, menerima email, dan juga membaca email. Selain itu, kamu juga bisa chatting langsung dengan teman kamu yang juga pengguna Gmail. Nah, nanti kamu di sini bisa mengirim email, chatting, dan lain sebagainya. Oke, sekarang diskusi. Ya, setelah tadi ada materi, sekarang kalian harus berdiskusi. Ya, diskusinya. Satu, apa yang kalian lakukan bila kalian mendapatkan informasi dari teman yang dikirim lewat WhatsApp, Line, Telegram yang isinya tidak jelas kebenarannya. Jadi bagaimana? Apa yang kalian lakukan? Ya, yang kalian lakukan kalau seandainya kalian mendapatkan informasi dari teman yang isinya tidak jelas, itu bagaimana? Apa yang kalian lakukan? Nah, terus yang kedua,
mengapa kalian harus memahami etika dalam berkomunikasi daring? Kenapa kok harus tahu etikanya? Ya, soalnya kalau tidak tahu etika dalam berkomunikasi daring itu bahaya, ya karena ada undang-undangnya. Ya, jadi kalian harus benar-benar tahu etikanya. Menyebarkan berita bohong itu ada undang-undangnya juga. Kalau ketahuan nanti juga akan berbahaya. Nomor 3, apabila kalian mendapatkan gambar atau video yang tidak pantas, apa yang kalian lakukan? Jadi kalau kalian mendapatkan video yang tidak pantas, share-sharean dari teman kamu, apa yang kamu lakukan? Ya. Yang keempat, buatlah email pribadi dengan nama asli. Ya, contohnya keisha.naja123@gmail.com. Terserah nama kamu siapa, mau dibuat email itu nanti namanya gunakan. Nomor 5, dengan memperhatikan tata krama mengirim email, buat dan kirim email untuk 1, mengirim lamaran pekerjaan pada minimal 3 teman. Jadi kalian mengirim lamaran pekerjaan minimal 3 teman. Dan mendownload lamaran pekerjaan yang dikirim oleh teman. Didownload, disimpan di filemu. Ya. Yang kedua, mengirim tugas dalam bentuk PDF. Mengirim foto dan mengirim video ke alamatnya Bu Kurnia. Ya. Nah, di sini ada alamatnya Bu Kurnia. Ya, dikirim ke sini. Ya, tugasnya tugas diskusi tadi. Ya, nanti disimpan dalam bentuk PDF, terus dikirim ke emailnya Bu Kurnia. Kalau lamaran pekerjaan ini dalam bentuk Word. Jadi biar kalian bisa mengirim dalam bentuk Word, PDF, JPG, foto, dan video. Gunakan fitur CC dan BCC dalam email Anda. Ya. Kalian gunakan, umpamanya nanti satu kelompok itu kamu kirim-kiriman, CC-nya siapa, BCC-nya siapa, ya, tu-nya siapa, CC siapa, BCC siapa, ya. Nomor 6, tuliskan kesimpulan berupa langkah-langkah pembuatan email dan pengiriman email. Jadi tuliskan kesimpulan berupa langkah-langkah pembuatan email dan pengiriman email. Oke. Selamat belajar, nanti kita diskusi sama-sama ya. Biar tidak ngantuk, kita tepuk semangat dulu. Soalnya sudah ada yang ngantuk ya. Biar semangat, kita tepuk semangat. Masih ingat tepuk semangat? Masih, biar nggak ngantuk ya. Tepuk semangat. 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 Nah, biar semangat ya. Biar nggak ngantuk. Oke, sekarang kita buat kelompok diskusi. Kalian buat kelompok diskusi yang terdiri dari 3 sampai 4 anak. Jadi ini dibuat nggak usah bergeser, nanti tetap jaga jarak ya. Ini 4 dan lain sebagainya, sama belakangnya saja ya. Jadi nanti biar tidak kemana-mana, tetap pada posisi seperti ini ya. Oke, ini Bu Kurnia bagikan lembar kerjanya ya. Nanti lembar kerjanya kalian pelajari. Nah, ini lembar kerjanya, nanti surat lamarannya ya, ketik sama belakang ya. Ini 1. Oke, silakan. Oh ya sudah. Ini 1-1.
belakang satu. Nah. Ini. Satu. Ya, ya itu belakang Indri. Nah, nah. Dinyalakan ya, komputernya dinyalakan. Silakan diskusi dengan temannya. Ya, silakan kalian diskusi. Nanti Bu Kurnia nilai keaktifan kalian, ya, sikap kalian ketika kalian diskusi. Itu akan Bu Kurnia nilai semua. Ya. Yang cepat mengirimnya, ya, ada kerjasamanya seperti apa, nanti silahkan didiskusikan. Yang nomor 4 itu nanti kalian membuat email masing-masing. Ya. Nomor 5 nanti kamu membuat surat lamaran juga dibuat sendiri-sendiri, nanti dikirim ke 3 temannya. Ya, silahkan untuk berdiskusi. Silahkan diskusi. Ya, nanti siapa yang bagian ngetik, ya, siapa yang bagian ngetik, siapa yang harus dibagi-bagi biar nanti tidak lama, ya, cepat selesainya nanti. Ini yang ngetik siapa, Indri yang ngetik, yang bagian depan aja, jadi yang belakang itu bisa mendikte juga dari belakang. Oke, silahkan. Bisa browsing, silahkan mau browsing, mau buka modul, modul sudah Bu Kurnia kirim lewat WA. Ya, nanti kalau dikirim di Google Classroom kalian nggak punya paketan, nggak bisa buka. Ya, makanya Bu Kurnia kirimkan lewat WA saja biar kalian bisa membuka semuanya. Ya, silakan dibuka modulnya, lembar kerjanya silahkan dikerjakan. Indri bagian ngetik, kamu Vidi bagian cari download materi, terus diketik, terus kamu yang nulis ya. Ya. Aku pas ngintang cuma.
Apanya? Ya, diberi nama. Ini nanti kan nggak dipresentasikan. Nanti yang dikasih nama yang dipresentasikan. Ya, yang nanti dipresentasikan di atas dikasih nama kelompok. Siapa? 1, 2, 3 anggotanya. Ya, di hasil diskusinya tadi. Hasil diskusinya nanti disimpan dalam bentuk PDF, dikirim. Ya, kalau yang surat lamaran nanti buat saja dokumen. Ya, biar kalian bisa tahu cara mengirim dokumen PDF, gambar dan video. Oke, silahkan. Nanti Bu Kurnia kasih waktu 25 menit untuk diskusi. Setelah itu nanti presentasi. Kalau diskusinya sudah selesai, kita presentasi. Mungkin ada yang saya langsung membuat email ya, biar nanti selesainya sama-sama. Bahkan ada yang membuat email, ada yang mengetik surat, ya, mencari foto mana yang ingin kalian kirim ke Bu Kurnia. Di situ ada alamatnya Bu Kurnia, silahkan dikirim video dan foto yang bagus, ya.
Kalau sudah punya video atau foto bisa langsung dikirim Kurnia. Ya, tunya siapa? Tuh Bu Kurnia. Ya, kamu mau kirim foto apa? Sing cantik loh ya, foto nih. Video kegiatan, mungkin kalian ikut kegiatan apa? Ketika pramuka kalian nyuting-nyuting kancane yang ngopo? Ya, lagi ngapain kamu syuting? Ya, boleh dikirim ke Bu Kurnia. Merupakan nama alamat email Anda nantinya. Titik. Contoh Kerjakan lo ya, jangan main game lo ya. Ya. Main gamenya nanti. Bu Kurnia kasih waktu sendiri untuk main game. Ya. menggunakan nama Pak Soepojo. Di garis D. Setujui privasi dan persyaratan. Privasi dan persyaratan. Koma. Baik, baca baik-baik. Ya, dicoba CC dan BCC-nya. Privasi dan Kirimkan. Ya, Bu Kurnia kamu mau kirim apa? Foto. Jadi segmen ini kirim foto. Video kadang kalau banyak kadang juga nggak mau. klik Ya, dicoba. sayane ese gede. Saya setuju. Terlalu besar kadang harus ada caranya sendiri. Terus jika tidak, koma, maka proses membuat email Ya, dikirim ke Bu Kurnia. Nih, subjeknya apa yang kamu kirim apa? dan Anda Oh, ini yang ini disimpan PDF dulu. Ya, di save, file save. Ini save ya. menggunakan Ini tadi email. save. Ini jadi Oh, belum. Nanti ini dokumennya diganti ke PDF. selamat, Kalau PDF Anda baru saja berhasil. Anda baru saja CC itu nanti gini aja, kamu masukkan dulu CC sama BCC. BCC itu nanti kalau kamu itu tembusannya kamu, Kurnia ngirim ke kamu, ngirim lagi ke sini, CC-nya sini, BCC-nya lagi. CC itu sama-sama tahu. Kurnia ngirim kamu sama ini, kamu tahu kalau Kurnia yang ngirim ini juga tahu kalau kamu dikirimi. Tapi kalau CC kamu nggak tahu. Tapi CC yang dikirimi siapa, Kurnia tahu. Tapi BCC kamu tuh itu nggak tahu. Jadi kamu tuh sebenarnya CC-mu ini
CC-nya sana, BCC-nya sana. Nanti dilihat hasilnya itu terlihat seperti apa. Ya, biasanya yang tahu yang sana, yang terakhir. Coba tunya siapa dulu? Tuh, tuh ini mungkin. Nanti saling ngasih tahu alamat emailnya ke teman-temannya ya. Satu kelompok, nggak usah kemana-mana. Biar temanmu itu bisa mengirim ke 3 temannya. Kalau nggak tahu alamatnya kan nggak bisa ngirim. Harus tahu alamatnya. Emailnya siapa? Nanti emailnya kamu jadikan CC. BCC-nya siapa? Subjeknya yang jelas ya. Kamu mau kirim surat lamaran ke temanmu berarti harus jelas judulnya. Surat lamaran pekerjaan Rizal. Nah, otomatis nanti temanmu tahu, oh ini surat lamarannya Rizal yang dikirim ke saya. Sampai mana? Oh, kirim surat. Ya. Ini surat lamarannya dikirim ke temannya, bukan Kurnia. Kurnia nanti foto sama video. Gitu lamarannya ke temannya. Tunya siapa dulu? Tunya mungkin ini, BCC-nya sana, BCC-nya sana. Kamu kan mau kirim ke temanmu yang 3, berarti kepada 1, 2, 3 itu aja cukup. Coba kepada ini, nanti terkirim enggak? Tuh. Ini. Ya, seperti itu tuh. Ya, biasanya itu bisa nanti. Haris lo itu, ini ke Haris lo. Orang enak mana lo? Berarti kamu kirim ke sana, gitu. Habis itu kamu CC ke sana, kamu BCC ke phone. Itu nanti kalau kamu kirim ini jadi CC, ini BCC. CC ini sama ini nanti Karisma sama ini siapa ini nanti? Ya. Mana kamu kirim ke Kurnia? Ya, tulis ini. Nah, kepada Bu Kurnia mana tadi? Email Bu Kurnia. Ya, kamu bisa kirim email. Nah, tulis alamatnya Bu Kurnia. Nah, nanti kamu mau kirim mana yang kamu kirim, gambar apa, video apa, belakang. Foto atau video, gitu.
kayaknya sih, Pak. Nah, tugas diskusi tadi dalam bentuk PDF nanti dikirim ke Bu Kurnia sama foto sama video. Nah, kalau untuk lamaran pekerjaan ini kamu kirimkan ke 3 teman ya. Nah. Jadi biar kalian tahu cara mengirim file ya. Yang Bu Kurnia tugas diskusi dalam bentuk PDF yang dikirim sama foto sama video. Kalau ketiga temanmu itu yang surat lamaran itu yang dalam bentuk Word. Hanya diketik surat lamaran pekerjaannya, dikirim ke 3 teman. Subjeknya harus jelas. Ya, judul surat lamaran pekerjaan Amanda. Jadi temanmu ketika membuka, oh ini surat lamaran pekerjaannya Amanda yang dikirim ke saya. Nah itu ketika di kantor besok juga seperti itu. Ketika kamu ngirim surat lamaran pekerjaan, bagian di sana itu bagian penerima karyawan baru itu sudah tahu, oh ini surat lamaran pekerjaannya Amanda. Kan banyak sekali yang mengirim surat lamaran. Kan daripada nanti di sana itu membuka semuanya, filenya dibuka, itu nanti akan kelamaan. Jadi kalau subjeknya kelihatan itu akan lebih cepat. Kamu coba yang CC BCC dengan teman kamu sebelahnya, itu kamu jadikan tu. Ya, sebelah belakangnya CC, belakangnya BCC. Nanti munculnya seperti apa? Ya, biar kalian tahu. Itu siapa? Ada yang sudah ngirim ke Bu Kurnia? Pak Bu Kurnia lihat ya. Oke, ini sudah ada Amanda, ini sudah mengirim Bu Kurnia. Ya. Hasil diskusi. Oh, yang bentuk PDF. Oke. Ini Devrika juga sudah mengirim image. Kak lihat. Oh. Fotomu mana? Ini video. Videonya di-download dulu. Ini ada diskusi kelompok 4. Oke. Kelompoknya Rauf. Ini kelompoknya anggotanya berapa? Ada yang protes itu, enggak ditulis itu. Silakan, yang sudah silakan mengirim ke Bu Kurnia, mau kirim foto, Rizal juga sudah kirim. Pintar berarti kalian sudah bisa mengirim email. Ya, dalam bentuk PDF, image sama video. JPG ini ya. Tengkurihan sudah masuk. Oke. Di Bu Kurnia nilai ini. Untuk penilaiannya siapa yang cepat sesuai dengan waktu. Ya, kamu sudah bisa mengirim apa saja. Lengkap enggak yang di situ penilaiannya? Kalian kan suruh mengirim Word, Excel, Word, PDF, JPG,
sama video itu sudah terkirim semua apa belum? Nanti semua yang akan dinilai sama Bu Kurnia. Ya. Nanti bisa dilihat di situ siapa saja yang terkirim, sudah terkirim. Devrika ngirim lagi ya, soalnya temannya protes. Enggak dikirim. Oh ya. Oh, lamaran pekerjaan. Lamar pekerjaanmu mana? Oh gitu. Oh itu. Ini ya. Ada teman, oke. Berarti kalian sudah mengirim ke Dwi, Adin sama DK. Oke. Silakan yang lain bisa kirim ke Bu Kurnia. Tuh, alamatnya sudah jelas Bu Kurnia, tinggal kalian kirim. Bu Fon sudah kirim Bu Kurnia toh? Ayo kirim Fon, Mbak. Ayo bisa ngirim enggak? Fotomu sembarang, fotonya sembarang. Ya, yang penting fotonya foto yang bagus, enggak boleh foto yang macam-macam yang dikirim. Kegiatan kamu atau mau kirim foto apapun. Ya, yang penting berarti cara mengirim foto itu seperti ini, cara mengirim video ini seperti ini. Sudah bisa kalian lakukan. Wordnya nanti kalian kirim ke teman kamu, PDF-nya ke Bu Kurnia, hasil diskusi nanti bisa kalian presentasikan ke depan. Apa? Lamaran pekerjaan tidak. Lamaran pekerjaan ketiga temannya. Ya. Nanti kan Bu Kurnia bisa lihat. Kalau mau kirim ke Bu Kurnia juga boleh. Ya, lamaran pekerjaan mau kirim ke Bu Kurnia juga boleh. Coba biar kelihatan di situ bahwa kamu sudah selesai mengerjakan lamaran pekerjaan. Silahkan dikirim ke alamatnya Bu Kurnia. Ya, kalau ke temanmu kan Bu Kurnia nggak bisa nampilkan ke slide. Ya, besok kalau kamu prakrin, kerja di kantor, caranya seperti itu. Ya, biar nanti kalau seandainya kerja di kantor, terus kamu disuruh ngirim email, kamu nggak tahu, ditanya gurunya siapa? Bu Kurnia. Yo, yang lain kirim ke Bu Kurnia. Gimana? Ya, subjeknya kan kamu mau ngirim apa sama Bu Kurnia? Foto, ya, foto dan video. Nah, biar nanti gini loh, subjek ini nanti akan tampil di sini. Ya, kamu lihat.
subjek ini maksudnya ini nanti gimana toh? Ini kamu ini Rizal ini kamu nggak ngasih subjek sama Bu Kurnia lah. Ini gunanya subjek itu ini, ya. Jadi ketika kamu menulis itu yang kamu mau kirimkan ke Bu Kurnia itu apa? Kasih penjelasan. Ya, kalau umpamanya lamaran pekerjaan Rizal Ridon iki genah. Ya, berarti yang dikirim itu lamaran pekerjaan. Kalau no subjek ini bingung, ini apa yang dikirim kan seperti itu. Karena kamu nggak ngasih judul. Nah ini Amanda hasil diskusi kelompok 1, berarti hasil diskusinya ini. Judulnya itu yang dikirim ke sini. Nah, jadi harus tahu subjek itu gunanya untuk apa, terus nanti tampilnya di email itu seperti apa. Yang ini pengirimnya, ya di sini pengirimnya, yang di sini adalah subjek kamu tadi. Judul yang kamu tulis tadi itu akan terpampang di situ, jadi gampang nyarinya. Nah ini Nova Cindy sudah mengirim foto dan video kan jelas, berarti itu yang tugas foto dan video sudah terkirim. Nah, Tengku Rihan juga sudah kirim lamaran pekerjaan ke Bu Kurnia. Ya, besok saya terima lamaranmu, ya. Ya kan seperti itu, terus dibuka. Lamaran pekerjaannya seperti apa? Dibuka. Oh, ini. Nah, seperti itu. Oh, ini pengalamannya seperti ini, seperti ini. Perusahaannya butuh enggak orang seperti ini, seperti itu. Sudah pinter-pinter semua. Ya, Amanda kirim foto, ini sudah, WhatsApp sudah. Ini penilaian semua nih. Tepat waktu enggak, cepet enggak dari waktu yang ditentukan Bu Kurnia. Yang lainnya segera dikirim ya. Afrika saya sudah dari kelompok 4. Kalau sudah selesai mungkin ada yang mau diskusi nanti presentasi ke depan hasil diskusinya. Silakan yang mungkin sudah selesai, kalau yang belum diselesaikan dulu. Selesaikan dulu, dipersiapkan dulu siapa yang mau presentasi, siapa yang jadi ini navigatornya presentasi, silahkan nanti ditunjuk temannya siapa yang mau maju ke depan.
Ada yang mau presentasi? Presentasinya disiapkan ya, yang lain mungkin mau menanggapi temannya. Mungkin diskusinya temannya tidak sama dengan punyamu, kamu punya pendapat sendiri. Silahkan nanti kalau mau menanggapi silahkan angkat tangan. Ya. Ya, lancar semua ya. Sudah selesai. Mubeng pokok Ibu Kurnia. Lihat kamu sudah selesai apa belum? Tepat waktu apa tidak? Oke, bentar. Silahkan dari kelompoknya Rehan, silahkan maju ke depan untuk presentasi. Yang tadi sudah dikirim tugasnya. Yang mana ini tugasnya? Yang bawah. Dev, kamu yang bagian ini ya. Nah, sekarang kamu. Nih. Yang temannya juga maju ke depan. Kelompoknya, kamu di sini tanggung jawab. Yo, dua. Tuh, dua sama Cahya, sana Cahya. Maju ke depan sana, mendampingi. Mungkin kalau ada temannya yang lain yang mau bertanya, atau menanggapi silahkan. Ya, bisa dimulai Rehan. Ya, Assalamualaikum dulu. Perkenalkan dari kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Tengguran Eran Putra. Perkenalkan, nama saya Safira Putri Rosa. Saya Cahaya Abdelia Putri Anjani. Dan satu rekan saya yang di kursi yaitu Rafika Dia Haryanti. Kami dari kelompok 3 dan ini adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk pertanyaan pertama yaitu apa yang akan kalian lakukan bila kalian mendapatkan informasi dari teman yang dikirim lewat WhatsApp, Line, Telegram yang isinya tidak jelas kebenarannya? Dari hasil diskusi kami memiliki jawaban yaitu akan menanyakan kebenaran dari informasi tersebut, baik dari menanyakan kepada pengirim maupun mencari informasi yang lebih pasti kebenarannya. Oke, mungkin ada tanggapan dari kelompok yang lain? Kelompok yang lain punya jawaban lain? Mungkin dari teman-teman ada yang berbeda pendapat, mungkin bisa disampaikan. Ada yang berbeda pendapat, silahkan. Acungkan tangannya. Ada? Tidak ada? Oh ada? Ya, Pak. Yang lain? Oh, enggak. Yang lain mencatat ya, yang lain dicatat. Nanti diambil kesimpulannya seperti apa. Baik, terima kasih. Dari kelompok 1, menurut kami, karena di situ pertanyaannya adalah apa yang kalian lakukan bila kalian mendapatkan informasi dari teman yang dikirim lewat WhatsApp atau Line atau Telegram yang isinya tidak jelas kebenarannya. Menurut dari kelompok 1, jika informasi tersebut sudah jelas kebenarannya, kita sudah tahu bahwa informasi tersebut adalah tergolong hoax, maka lebih baik kita tidak menyebarkannya ke orang lain. Karena tentu saja hal tersebut dapat menimbulkan kecemasan dan memicu kepanikan orang lain. Oke, Mungkin itu dari kelompok ya. 1, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Kalau tidak ada, bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih dari kelompok 1 Ya, nanti telah dicatat memberikan ya. usulannya atau Catat memberikan untuk tanggapan lain. menambah pengetahuan. Untuk soal yang nomor 2 yaitu mengapa kalian harus memahami etika dalam berkomunikasi daring? Jawaban dari kelompok kami, dari hasil diskusi kami adalah karena dalam berkomunikasi pasti ada resiko kesalahpahaman antara pengirim dan penerima. Dan dengan etika tersebut kita dapat berkomunikasi dengan baik, jelas dan mudah dipahami, yang itu dapat mempermudah kita dalam berkomunikasi, baik dalam kondisi luring maupun daring. Etika berkomunikasi harus tetap dijunjung tinggi demi kelancaran saat berkomunikasi, dan kita harus selalu tetap memperhatikan etika-etika dalam berkomunikasi. Karena komunikasi itu jika terjadi kesalahpahaman itu akan sangat fatal apabila terjadi kesalahpahaman dalam menerima informasi atau menyampaikan informasi. Nah, mungkin ada tanggapan dari temannya. Ya, sudah jelas ya? Oke, lanjut. Untuk nomor 3, soalnya apabila kalian mendapatkan gambar atau video yang tidak pantas, apa yang akan kalian lakukan? Dari jawaban dari kelompok kami yaitu tentunya kita akan menghapus gambar atau video tersebut, lalu kita akan menegur atau menasihati siapa yang mengirim gambar atau video yang tidak pantas tersebut kepada kita. Kita harus menasihati dari pengirim tersebut agar tidak mengulangi hal yang sama, karena hal tersebut itu tidak termasuk dalam etika dalam berkomunikasi, karena itu dapat mengakibatkan ketidaknyamanan dalam berkomunikasi. Ya, ada yang lain? Ya, jadi etikanya itu harus dijalankan. Kalau mengirim video ya kirimlah video-video yang bagus-bagus saja. Karena nanti kalau tidak mengirim yang video yang aneh-aneh itu nanti akan kena undang-undang IT. Ya, hati-hati ya. Oke, lanjut. Untuk nomor 4, buatlah email pribadi dengan nama asli. Contoh, dari email saya sendiri itu sudah tertera, nama email saya adalah arayanputra7@gmail.com. Kita lanjut nomor 5. Dengan memperhatikan tata krama mengirim email, buat dan kirimkan email untuk yang pertama, mengirimkan lamaran pekerjaan pada minimal 3 teman dan mendownload lamaran pekerjaan yang dikirim oleh teman. Buatlah Gmail, buka alamat Gmailnya dibuka itu.
Gmailnya. Yang di atas, yang tadi saya kirim ke bukurnya, Kak Devrika silakan dibuka. Nah, itu nanti kan kelihatan kamu sudah kirim lamaran pekerjaan ke siapa saja. Oke, berarti Yang atasnya. Itu lamaran pekerjaan. Nah, itu sudah saya ketik. kirim ke Ada siapa yang itu? ke Sevira Ya. dan ke Arianti atau ke teman saya Rafika Haryanti. Ya, oke, berarti sudah. Dan satu lagi ke bukurnya. Ya, oke. Berarti sudah bisa mengirim email ke 3 temannya dalam bentuk Word. Oke. Kemudian nomor 2, mengirimkan tugas diskusi dalam bentuk PDF, mengirim foto format JPG, dan mengirim video ke alamat Kurniasari SMKN 2 Pacitan @gmail.com. Ini adalah bukti bahwa dari kelompok kami telah mengirim tugas nomor 5 yang poin 2 tersebut, yaitu mengirim PDF, foto, dan video. Oke. Ya, yang lain sudah bisa ya? Ya, bisa. Kemudian untuk poin nomor 3, gunakan fitur CC dan BCC dalam alamat email Anda. Di lamaran pekerjaan yang saya tadi, nah itu di sini saya mengirim kepada Sevira Putri Rosa. Kemudian saya menggunakan CC ke alamat Arianti Rafika. Kemudian BCC-nya saya kirim ke alamat Bu Kurnia sendiri. Oh ya. Oke. Kemudian nomor 6, tulis kesimpulan berupa langkah-langkah pembuatan email dan pengiriman email. Nomor 6, yang pertama adalah langkah membuat email. Yang pertama, buka Gmail, lalu buka Gmail dengan membuka alamat https://gmail.com. Kemudian buat akun baru dengan cara klik opsi lainnya, lalu buat akun. Yang ketiga, isi formulir data diri beserta nomor telepon. Isi sesuai data diri, jangan lupa buat sandi yang mudah Anda ingat. Pada bagian pilih nama pengguna Anda merupakan nama alamat email Anda nantinya. Contoh berikut menggunakan nama arainputra7@gmail.com. Yang keempat, setujui privasi dan persyaratan. Baca baik-baik privasi dan persyaratan dari Google. Jika Anda setuju, klik saya setuju. Jika tidak, maka proses membuat email akan ditolak dan Anda tidak akan membuat akun email. Yang kelima, mulai menggunakan Gmail. Selamat, Anda baru saja berhasil membuat langkah besar untuk memulai aktivitas online Anda. Klik button untuk continue to Gmail. Kemudian cara atau langkah-langkah dalam mengirim email, yang pertama yaitu adalah buka Gmail dengan akun Anda. Yang kemudian nomor 2, klik tombol plus yang ada tulisannya tulis pada pojok kiri atas di laman Gmail. Kemudian gunakan fitur CC atau BCC bila perlu. Maksud saya nomor 3, isi kolom kepada atau to ke alamat email yang Anda tuju. Kemudian gunakan fitur CC atau BCC jika perlu. Yang nomor 6 atau nomor 5, isi subjek dengan pokok atau judul pesan yang akan Anda kirim ke email. Contoh, tugas diskusi kelompok 3. Itu adalah judul dari subjek email kami. Yang ke-6, tulis isi email. Jika Anda melampirkan foto, dokumen, atau video, klik tombol klip, lalu pilih file yang Anda akan kirimkan. Itu terletak pada bawah isi email. Kemudian, tulis isi email, maksud saya yang G atau yang nomor 7, jika selesai, tombol kirim atau bisa menggunakan Ctrl plus Enter. Kemudian yang terakhir, pesan sudah terkirim. Jika pesan sudah terkirim, itu nanti akan ada notifikasi dari Gmail dan bisa Anda cek itu alamatnya sudah betul atau belum, dan itu apakah sudah terkirim atau belum, itu bisa dicek di Gmail Anda. Di bagian menu pesan tertunda atau pesan terkirim. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari kelompok lain yang bisa menambahkan, silahkan. Ada tanggapan dari kelompok lain? Sama?
Ya, sama. Ya sudah, nggak ada tambahan dari kelompok lain. Kelompok lain sudah sama kan? Baik, terima kasih. Itu adalah presentasi dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 mengucapkan permohonan maaf sebesarnya apabila dalam melakukan presentasi kami masih melakukan banyak kesalahan dan kekurangan yang kurang berkenan di hati Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Sekian dari kami kelompok 3. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makasih ya. Itu tadi presentasi dari teman kalian. Dari presentasi tersebut, sekarang dari pembelajaran hari ini dan presentasi dari teman kamu, saya tutup dulu. Stop screen. Dari presentasi teman kamu bisa ditarik kesimpulan. Pak, ada yang bisa menyimpulkan kesimpulannya seperti apa dari pembelajaran tadi? Silahkan, mungkin ada Jeffrika. Kesimpulannya ya dari hasil diskusi tadi. Baik, kesimpulan. Ya, kesimpulan menurut Baik. kamu apa? Ya, tentunya jika kita menerima informasi yang belum jelas itu benar atau salah, kita harus menanyakan kepada pengirimnya. Lalu jika itu memang kita tahu bahwa itu berita bohong, harusnya kita menasihati yang memberikan dan juga kita tidak mengirimkan ke orang lain agar itu tidak menyebar luas dan membuat panik para orang lain. Lalu etika dalam berkomunikasi harus kita junjung tinggi karena jika terjadi kesalahpahaman itu akan sangat fatal. Karena jika itu kesalahpahamannya di depan kita tidak masalah, tetapi kalau itu dia salah paham dalam menerima dan dia menyebarkan ke orang lain tanpa kita tahu, bahwa itu akan membuat masalah besar bagi kita saat kita tahu bahwa informasi yang kita berikan ke teman satu sudah menyebar ke teman yang lainnya. Padahal itu tidak sesuai dengan tujuan kita yang memberikan kepada orang yang pertama. Lalu jika kita menerima gambar atau video yang tidak pantas, harusnya kita hapus kalau itu memang tidak diperlukan, dan juga kita bisa menanyakan dari mana dia dapat, lalu kenapa dia mengirimkan, padahal dia tahu bahwa gambar atau video itu tidak pantas untuk dikirimkan. Dan juga mungkin kita bisa menegur dia untuk menghapus di HP-nya dia sendiri. Dan juga untuk pembuatan email tadi juga sebenarnya mudah, cukup jika di HP itu menu ada, bisa kita langsung ke Gmail, lalu kita buat akun di Gmail, itu ya hampir sama seperti yang tadi, hanya kita perlu klik buat akun, lalu kita isi formulir yang diperlukan, lalu kita klik berikutnya sampai kita bisa menggunakan email tersebut. Lalu yang di presentasi tadi itu Kak Aryan tadi menggunakan, jika kita menggunakan web di Google. Nah, kita kan sudah punya HP, ya lebih gampangnya kita di HP, baik menulis pesan tadi juga kalau di HP ada di menu kanan paling bawah itu bisa kita ada plus tulis, itu kita bisa juga gunakan itu. Jadi beda menu, ya sama, tujuannya sama saja, ya mungkin itu kesimpulannya, Pak. Bu, terima kasih. Ya, terima kasih ya Devika ya atas kesimpulannya. Oke, jadi penggunaan email itu sangat berguna sekali ya untuk kalian pelajari, mempermudah kalian juga untuk mengirim, baik itu mengirim tugas,
mengirim surat dan lain sebagainya. Ya, jadi sangat penting untuk dipelajari. Ya, untuk tata kramanya juga jangan lupa. Ya, harus dipahami. Setiap pembelajaran mesti tata krama. Untuk pembelajaran selanjutnya pun Bu Kurnia akan selalu menyelipkan tata krama. Karena apa? Biar kalian punya karakter yang bagus. Karena anak-anak sekarang itu pendidikan karakternya kurang diperhatikan. Jadi harus lebih ditingkatkan. Untuk anak abad 21 ya, abad milenia itu pendidikan karakternya yang harus lebih ditingkatkan lagi. Biar bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, benar dan yang salah. Jadi kalau kalian mendapatkan informasi yang kurang bagus, apa yang harus kalian lakukan? Nah, itu harus tahu tata kramanya. Ya, besok setelah kalian mendapatkan pelajaran untuk tata krama, komunikasi, mulai besok dirubah. Ya, cara chatting dengan temannya itu bagaimana? Cara chatting dengan Bapak Ibu guru itu harus bagaimana? Itu harus diperhatikan. Besok binatangnya enggak usah disebut-sebut lagi. Ya. Jadi kalau marah enggak boleh di media. Ya, kalau seandainya tidak suka atau tidak terima, kamu juga bisa dituntut sama. Ya, jangan meremehkan undang-undang IT. Ya, sama kalau undang-undang IT itu beda dengan yang lain, tidak sama. Sama saja. Kalau kamu salah ketika berkomunikasi dan menyalahi undang-undang IT, ya kamu dipenjara. Ya, sama saja. Ya, jadi harus hati-hati. Kenapa selalu diajarkan seperti itu? Biar kamu lebih hati-hati. Foto-foto yang sekiranya tidak pantas enggak usah ditaruh di HP. Nanti kalau HP-nya hilang, fotonya disebarkan, ya, kamu juga akan kena. Ya, jadi menyimpan foto-foto yang bagus saja, yang tidak bagus dibuang saja. Ya, kita seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya? Mau bertanya yang fitur CC dan BCC, Bu. Tadi kan kami sudah mempresentasikan. Sebenarnya itu kami masih agak kurang paham dengan konsep atau cara kerja fitur dari CC BCC pada Gmail itu sendiri. Terima kasih, Bu. Ya, pertanyaan yang bagus. Mungkin yang lain juga belum begitu paham. Kenapa kok di situ ada CC dan BCC? Ya, itu tadi memang saya suruh untuk mengirim CC dan BCC. Biar kalian tahu kalau BCC itu seperti apa, kalau CC itu seperti apa. Ya, tampilannya juga seperti apa ketika di email. Ya, jadi ketika kamu mengirim siapa, CC-nya siapa, BCC-nya siapa. Nanti contohnya, umpamanya Bu Kurnia ngirim ke Rehan, ya, Rehan. Ya, setelah itu saya CC ke Devrika. Ya, CC ke Devrika, saya CC lagi ke Amanda. Ya, ketika saya Rehan, nah, saya BCC ke Devrika, Devrika itu tahu kalau Bu Kurnia mengirim ke Rehan, dan Rehan pun juga tahu kalau Bu Kurnia juga ngirim ke Devrika. Jadi sama CC itu sama-sama tahu kalau saya kirimi. Ya, yang BCC si Amanda itu dia tahu yang saya kirimi itu semua siapa. Tapi dan CC itu tidak tahu kalau Bu Kurnia ngirim CC ke Amanda. Jadi Amanda itu tahu semua yang dikirimi Bu Kurnia. Ya, tapi dan CC itu tidak tahu kalau Bu Kurnia ngirim ke Amanda. Paham ya? Kalau seandainya nanti kamu di kantor, kamu kerja di kantor, nah itu biasanya SMK Negeri 2 Pacitan.
CC-nya tembusannya ke siapa? Mungkin kepala cabang dinas dan lain sebagainya. Itu CC. Ya, nanti diteruskan ke siapa lagi? Ke BCC. Jadi BCC itu rahasia. Tu dan CC itu enggak tahu kalau Bu Kurnia itu ngirim ke Amanda. Ya, saya kirim ke Rehan, Devrika, Amanda. Amanda itu tahu semua yang dikirimi Bu Kurnia itu siapa saja. Tapi Rehan dan Devrika enggak tahu kalau Bu Kurnia ngirim ke Amanda. Seperti itu. Ya, jadi fungsinya CC dan BCC itu seperti itu. Nanti kelihatan di situ. Umpamanya saya tuh Rehan, saya tuh CC ke Devrika. Devrika itu di bawahnya itu tahu bahwa yang dikirim Bu Kurnia itu selain saya juga Rehan. Ya, padahal Bu Kurnia juga ngirim ke Amanda. Tapi Rehan dan Devrika enggak tahu. Nah, CC itu seperti itu dan BCC. Nah, tapi BCC dia tahu kalau Bu Kurnia tadi mengirimkan di Rehan dan Devrika. Gimana? Sudah jelas? Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, saya kira pembelajaran hari ini cukup sekian dulu. Ya, besok kita ketemu lagi di pembelajaran yang berikutnya. Kita membahas penggunaan Zoom, Meet, sama Blog. Ya, jadi nanti kamu bandingkan ketika kamu menggunakan Zoom dan Google Meet, itu buat kamu enak yang mana? Ya, enak itu bisa dari beberapa segi. Mungkin biayanya lebih murah, ya, paketannya enggak terlalu banyak, mungkin yang ini dan yang itu, karena Zoom dan Meet itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, jadi nanti kalian memilih mana yang mudah untuk digunakan, ya, untuk pembelajaran selanjutnya. Kalau seandainya masih pembelajaran kedepannya masih daring, berarti kita masih memerlukan komunikasi daring. Ya, saya milih Google Meet Bu karena ini. Oke, berarti pembelajaran selanjutnya kita menggunakan itu. Mungkin murah untuk kalian, ya toh? Karena kita juga tidak tahu untuk kedepannya kita daring apa luring. Kita masih daring apa sudah masuk ke sekolah, kita tidak tahu. Jadi kalian boleh nanti request milih, Bu saya nanti pembelajaran selanjutnya kalau daring saya pilih Google Meet atau saya pilih Zoom. Ya, nanti di pembelajaran selanjutnya kita akan melihat yang memilih mana. Sama pembuatan blog. Ya, jadi kalian yang blog itu termasuk komunikasi sinkron apa asinkron? Asinkron, oke, karena tidak langsung. Jadi bisa nanti-nanti, buka blog itu nanti-nanti. Ya, kita kirim sekarang, kamu bukanya nanti atau tidak dibuka sama sekali, ya toh? Kalau butuh saja dibuka dan lain sebagainya. Itu pemberian komunikasi tapi asinkron. Ya, bisa nanti-nanti. Oke, jadi Bu Kurnia berharap untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa hadir lagi di sini, belajar bersama-sama untuk menambah pengetahuan. Dan jangan lupa tugas dari Bu Kurnia ya dikirim lewat email, tugas pribadi. Tadi kan kelompok-kelompok, sekarang pribadi, biar kalian bisa mengirim sendiri. Ya, kalau tadi mungkin dikerjakan satu orang, sekarang kalian harus bisa mengerjakan sendiri tugas yang ada di modul dan di LKPD, di lembar tadi, lembar kegiatan siswa tadi, kalian kirim ke Bu Kurnia. Nanti juga akan Bu Kurnia nilai. Oke? Kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi? Nggak ada pertanyaan lagi. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita persiapan pulang ya. Nanti jangan lupa
Kalau pulang langsung pulang ke rumah. Tidak usah berkumpul-kumpul. Ingat 5M-nya. Hindari apa? Kerumunan. Jadi langsung pulang. Ya. Terus selain itu apa? Mengurangi mobilitas. Kalau tidak penting nggak usah keluar rumah. Kalau sekarang kan penting. Ya. Besok juga ketika pembelajaran dengan Bu Kurnia itu penting karena kalian dapat ilmu. Oke, kalau sudah silahkan dipimpin berdoa. Ya, persiapan berdoa. Mic-nya sebentar. Oh ada, oke. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita pulang, kita biar semangat untuk pertemuan yang akan datang. Ya, kita tepuk semangat dulu. Yang semangat pertemuan yang akan datang, semoga kita bisa berkumpul lagi di sini dalam keadaan yang sehat. Oke, sekarang tepuk semangat. Semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, jangan lupa langsung pulang ya. Ya. Silakan boleh keluar. Ya, hati-hati ya. Ya, hati-hati. Hati-hati, langsung pulang, jangan kemana-mana. Ya. Ya. Makasih ya. Apa Dev? Ya, nah. Dah. Assalamualaikum Bu Siti. Sampun Bu. Suaranya enggak masuk, Mas. Nggih. Waalaikumsalam. Sudah berjalan baik Bu Kurnia. Sampai di penutup tadi juga berjalan baik. Mungkin Bu Khoria bisa menambah seperti apa? Sudah cukup baik Bu. Apa tadi saya enggak dengar ya pas awal itu? Sudah doa Bu ya? Sudah. Oh iya wis tadi. Berarti saya enggak dengar tadi. Sudah Bu. Oke. Mungkin pas jaringannya enggak bagus jadi enggak sampai ke situ mungkin doanya. Doanya berhenti di jalan. Tadi ada mic-nya ya jelas ya. Oke. Mungkin ada tambahan dari Bu Rahajeng. Bu Rahajeng lagi Iya. Ya mungkin cukup dulu ya. Kita ketemu lagi nanti di 13.30 ya. Nggih. Izin sholat 13.30 Bu Jami nggih. Pak Husnul. Oh, Pak Husnul. Oh, nggih Pak. Mungkin kita tutup dulu ya. Iya, Bu Siti. Terima kasih. Assalamualaikum.
Iya. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Makasih Bu Putri. Terima kasih.